Tapi kalau memang tidak bisa berbisnis, siapa tahu bisa berinvest. Lu cari orang yang bisa menjalankan bisnis, ya lu menginvest. Karena pada akhirnya orang berentrepreneur itu tidak bisa dipaksakan memang. Betul. Tidak bisa dipaksakan. Balik lagi di Pikes on the Go, masih sama gue, Ingga Putra. Dengan topik kita hari ini cukup menarik nih topiknya nih. Bisnis rumahan yang sukses kemudian jadi bisnis di mall. Sadis. Seperti biasa sebelum gue mulai ngobrol santai, gue pengen bacain sedikit berita yang gue lansir dari medcom.id. Bisnis kopi rumahan, asik. Di tanah air semakin berkembang seiring dengan hadirnya berbagai jenis mesin kopi yang murah. Apalagi sejak pandemi yang terjadi 2020 kemarin, konsumsi kopi nasional pun meningkat. Meningkat pesat dan menjadi bagian dari gaya hidup kaum urban. Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian menyebutkan, nih serius nih, data aja nih. Konsumsi kopi nasional sudah mencapai 249.800 ton pada 2016, sadis. Dan meningkat 314.400 ton 2 tahun setelahnya. Bahkan bisnis kopi diprediksi meningkat 20% tahun ini dan konsumsi kopi akan mencapai angka 370.000 ton pada akhirnya. Ngomongin kopi, pas banget nih narasumber gua hari ini adalah penggiat bisnis kopi. Abang-abangan kopi di Jakarta, bro. Di sebelah gue udah ada Dida. Halo, brother. Assalamualaikum, brother. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Brother, gue pengen tanya dulu nih. Bisnis aman, bro? Alhamdulillah nih, kita Alhamdulillah, sudah melewati 2 pandemi ya. Dan alhamdulillah juga selamat, lancar, tetap berjalan. Dan masih berjualan. Alhamdulillah. Dibanding gue yang ngenalin si Dida ini, mendingan coba Dida kenalin diri lu ke investor kita deh, coba deh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Dida Maryuda, salah satu co-founder dan co-owner dari Kopi Sagaleh. Jadi Kopi Sagaleh ini tuh berdiri dari tahun 2017. Kita berenam itu adalah satu keluarga, saya, istri, kakaknya istri, terus ada kakak sepupunya, adik kakak sama suaminya. Jadi kita itu sebenarnya generasi ketiga dari keluarga rumah makan Sepakat Blok M. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah cobain restoran Padang yang otentik banget, yang udah dari tahun 67, nah itu punya orang tua kami. Ya. Okay. Jadi kita generasi ketiga ini sebenarnya harusnya awalnya itu menjalankan bisnis itu tuh. Tapi memang kita berenam belum pernah yang namanya bekerja bareng. Kita bikinlah satu bisnis project kopi. Ya, kenapa kopi? Tahun 2017 tuh memang kopi belum booming, akan booming ya. Dan kita berenam memang suka ngopi. Dulu kalau ngopi kan pasti koceknya mahal ya. Tapi itu kadang kayak, aduh kok rasanya begini gitu ya. Akhirnya kita create yuk satu bisnis apaan? Kopi. Kopi yang kayak gimana? Kita pengen bikin kopi yang strong gitu. Nah terus kalian nanti kita bikinnya di rumah makan orang tua kami gitu. Tapi alhamdulillah ternyata tidak bisa di rumah makan Padang itu karena sempit. Terus akhirnya kita yaudah deh, yang penting kita jalan dulu, kita jual aja dari rumah. Itu di Bilangan Jakarta Selatan di Jalan Petogogan. Pertama-tama itu ya? Pertama kali karena ya udahlah kita berenam dulu, belum punya modal yang sangat besar gitu ya. Apalagi namanya mesin kopi itu mahal, grinder itu mahal ya kan. Orang-orang tuh pasti berpikir kalau bikin coffee shop tuh mahal, tapi memang 2017 itu kita bilang yaudah kita punya budget seberapa, kita kumpulin dari berenam. Patungan dulu berenam tuh? Patungan? Oke, kita cuma bisa mulai dengan budget 8 juta. Pada saat itu 8 juta kita. Namanya juga bisnis rumahan ya bro? 8 juta, kita nggak mampu sewa, yaudah kita bikin di rumah, yaudah bikin kopinya pakai apa?
Kita ngulik gitu, pakai apa ya kita. Nah, akhirnya bertemulah dengan satu alat yang memang juga sudah digunakan di Italia sudah lama, namanya moka pot. Jadi kayak bentuknya kayak apa ya, kayak poci gitulah. Terus dia pressure-nya airnya dari bawah ngedorong si kopi dari atas. Udah kita bikin pakai itu. Karena yang kita pengennya bikin kopi kan yang bold kan ya. Dari semua manual brew yang paling menghasilkan kopi bold menurut kita sih ya moka pot itu. Udah, abis itu tinggal ngikutin arus, wave-nya barengan, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah ya. Pas tuh momennya Sagale keluar, boom. Sampai sekarang ya? Ya alhamdulillah. Sampai ada yang datang pejabat-pejabat resort ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gimana bro, lo rasanya menjalani bisnis bareng sama keluarga lo tuh gimana bro? Sama aja sih sebenarnya ya, sama aja. Karena kalau tarik ke belakang lagi, sebenarnya gue udah pernah ngejalanin bisnis berbagai macam ya gitu. Contohnya kayak dulu gue pernah punya IO, gue pribadi ya. Pernah punya IO, terus gue capek gara-gara diutang mulu, ya kan sama klien, selesai. PO-nya lama. PO-nya lama, eventnya sekarang bayarnya tahun depan, capek juga kan ya. Nah habis itu gue nyoba ternak lele sama temen deket, ya, gagal juga. Terus kena nyobain juga clothing line, gagal juga. Sama teman, terus pas cobain sekarang sama keluarga, ternyata nggak jauh beda sih sebenarnya. Cuman memang karena ini kita keluarganya keluarga dekat ya, kita punya boundaries lah, dalam arti kata kalau misalkan ada masalah kita tahu kita berangkatnya dari kita satu keluarga nih. Jadi paling nggak lebih enak jadi kita ngomongin aja deh gitu, gak usah dilarut-larut. Kadang kita kalau temen kan kayak udahlah bodo amat deh, lu gue kadang gitu kan. Tapi kalau kita ngesetnya adalah ya udah kita keluarga, itu kita ngomongin aja bareng-bareng. Sesama keluarga nggak ada gengsi-gengsi. Nggak ada. Gitu ya. Karena pada akhirnya karena mungkin dari pengalaman gue juga kali ya. Kalau dulu tuh gue ngerjain bisnis, gue selalu ngejalaninnya ya udah deh, biarin aja deh. Jadi nggak gue omongin. Nah kalau sekarang pada saat kemarin mulai, pas sudah tahu peaknya gimana, bakal kayak gimana, gue udah langsung bilang. Gue pribadi bilang pun langsung pertama ke istri gue kalau ini kita bisnis profesional. Kalau ada sedikit yang enak langsung omongin. Jadi kita langsung ngobrol tuh. Jadi kalau ada masalah apa kita omongin, kalau ada masalah omongin. Karena kan kita pada akhirnya juga pengen si bisnis ini berjalan terus kan. Iya. Udah deh, alhamdulillah sampai sekarang sih Allah mudahkan kita berkembang dari tadinya satu rumah. Kita punya berkesempatan di satu kedai kecil, berkesempatan di mall. Sadis. Di mall bilangan di Jakarta Selatan ya. Waduh, nggak boleh disebut nih? Boleh aja di Pondok Indah Mall ya. Udah, so far udah berapa nih? Kita alhamdulillah sekarang ada 4 yang jalan. 4 yang jalan? 4. Sebenarnya kita pernah nyobain juga di satu kota Bandung. Tapi qadarullah memang tokonya tutup. Jadi pandemi awal tahun ini kita tutup, mau akan kita pindahin asetnya ke satu tempat. Itu satu. Terus yang Telkom di tahun lalu juga kita punya di Telkom, gedung Telkom Pusat. Itu juga kena pandemi, namanya orang kantor kan nggak ada yang masuk ya. Dan itu baru aja kita pindahin ke Duren 3. Nah, yang aktif sih ada 4 sekarang alhamdulillah, dan insya Allah akhir tahun buka satu toko di Pulau Kalimantan rencananya. Wih, luar Jawa ya? Luar Jawa. Lagi nyoba, belajar lagi lah. Amin. Kuliah lagi. Jadi 4 tuh 3 di Jakarta, 1 di Bintaro, di Tangsel. Tangsel Pride. Gua anak Tangsel. Sama brother. Pamulang Rock City. Sudah. Anak Pamulang. gitu. Tapi nama Sagaleh ini nih, lo kenapa kepikiran Sagaleh gitu? Kan ini Sagaleh tuh kalau artinya bahasa Padang tuh segelas. Lo kenapa sih lo milih namanya Sagaleh gitu? As simple as orang tua kita punya restoran Padang. Terus sepakat. And then waktu itu idenya cuma as simple as ya udah entar kan sepakat bakal kita pegang nih. Paling nggak kita punya bisnis yang inline berbau Padang. Sagale. Waktu itu namanya nggak langsung Sagale, sempet nyari, banyak bahasa apalah, Tamboci lah apa dan sebagainya. Itu kayak tiba-tiba muncullah artinya bahasa Padangnya segelas apa ya? Sagale. Wih, boleh juga tuh gitu. Udah simple aja. Tapi kalau gue sempet lihat ya, apa ya? Kalau nggak salah ada tulisan di brandingan lo nih kalau nggak salah, membumi dan merakyat dan membumi. Itu maksudnya ada filosofinya sih waktu itu adalah dengan nama Indonesia itu pertama ya, merakyat dan membumi. Kita menggunakan produk-produk Indonesia, hasil alam bumi Indonesia yang ditanam oleh rakyat Indonesia
dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Jadi ya merakyat dan membumi sih itu sih. Dan lo menikmati kopi Indonesia nggak harus mahal. Gitu aja. Dengan konsepnya coffee on the go gitu. Awalnya kita coffee to go. Coffee to go di rumah. Sekarang sih kita emang pada akhirnya udah berkembang menjadi coffee shop. And then ongoing to specialty coffee. Sebenarnya gue pengen nanya gitu. itu sih bro tadi awalnya. Kan gue sempet baca nih gitu kan. Gue sempet lihat, kopi Sagaleh gitu kan. Coffee to go gitu kan. Pas gue datang, wah ini mah coffee shop bro katanya gitu kan. Kan soalnya kan kalau misalkan yang coffee to go kan lo less kursi gitu kan. Nggak ada kursi. Jadi lo bener-bener orang ngantri udah cabut. Sebenarnya konsep coffee to go itu hanya di rumah. Jadi pada saat dari bulan April sampai bulan Agustus, di Agustus kita berkesempatan punya kedai kecil di bilangan Sambas. Itu ada tempat duduknya, sitting area itu ada 8 lah kurang lebih. 8, tapi memang karena kita berangkatnya dari manual brew, kayak kita nggak mau bikin kayak gini dong deh. Kita bikin yuk, ada seduh manualnya, ada V60-nya, ada Aeropress-nya, ada Fresh dan sebagainya. Nah itu membuat jadi dulu tuh Sagaleh tuh dibilang coffee to go tapi nggak coffee to go gitu. Lo nyobain kopi susu kekinian tapi di Sagaleh ternyata ada manual brewnya juga ya. Dari pertama kali kita di Sambas tuh. Ya udah itu kita bawa sampai di mall juga ada, biarpun tempat kita di Island ya di Pondok Indah Mall 1 tuh di bagian outdoor. Di area 51. Area 51 di bagian outdoor areanya. Nah, lo juga bisa tuh nyobain yang namanya manual brewnya, kita juga ada di situ. Lo mau narik yang ke Duren 3 juga ada manual brewnya, Bintaro juga ada, nanti pun di Kalimantan juga ada. Jadi memang berkembangnya waktu gitu ya dari tahun 2017 memang pada akhirnya Sagaleh sekarang udah kita pun juga sudah bisa dibilang kita tidak coffee to go tapi memang kita coffee shop sekarang. Tapi tempat lu yang di Bintaro tuh keren banget sih. Alhamdulillah. Gila di pojokan gitu kan. Gitu aja Bang, biasa aja itu. Dekat sekolah anak gua soalnya. Jadi ini kok Sagaleh di ujungnya tuh ada sekolah. Ada sekolah ya benar. Ada TK. Anak gua TK-nya di situ. Oh di situ. Belum buka tapi belum buka. Masih Bebek Selamat tuh dulu. Iya. Oh enggak di ujung bro. Benar maksudnya waktu itu masih Bebek Selamat tuh kan. Oh setelahnya. Iya dulu masih Bebek Selamat. Iya kan. Lo gantinya Bebek Selamat. Iya. Dan lucunya juga, gue juga taunya kan, temen gue mau buka tuh Sagaleh di Bintaro kan. Iya. Dan ternyata kita nih temennya ternyata sama ya. Sama. Jakarta kan gitu-gitu aja. Dunianya luas, masyarakatnya kebanyakan. Benar. Keren loh. Tapi kalau kita ngomongin kopi gitu ya. Ya. Teman-teman perkopian kita tuh pada masa pandemi gitu ya, sempat mengalami yang namanya jualan kopi literan. Benar banget. Dan lu juga jual itu kan? Jual. Jadi saliter kalau nggak salah. Saliter. Jadi kalau jauh sebelum pandemi tahun lalu ya, jadi setahun sebelum pandemi itu kita udah ngeluarin seliter. Kita udah ngeluarin seliter, tapi kita keluarin cuman pada saat Idul Fitri. Untuk apa? Untuk orang-orang yang itikaf. Jadi 10 hari sebelum Idul Fitri itu orang-orang pada itikaf kan biasanya kan. Ya udah daripada dia beli satu cup itu kita bikin aja yang seliter. Kita mikir simpel itu. Udah habis itu tahun depannya kalau pandemi yang tadinya kita cuma seliter kopi susu kita bikin semua seliter kan jadinya. Ya alhamdulillah itu momennya pas ya kita ketolong juga tuh dari situ tuh. Jadi penjualan yang terbesarnya pada saat awal pandemi adalah dari botolan liter. Bikin yang seliter sama yang setengah liter kita bikin. Tapi itu bukan suatu bentuk respon lo gitu ya membuat literan itu sebagai tindakan lo merespon kondisi pandemi. Betul, salah satunya itu juga. Karena kan yang tadinya kita nggak pernah di e-commerce, kita buka di e-commerce, terus di e-commerce kita jualnya apa ya? Nggak mungkin kap-kapan, udah kita bikin literan ya. Udah tuh momennya pas tuh, des jualannya kenceng di e-commerce. Karena momennya orang-orang nggak mau kemana-mana, ketakutan. Orang-orang pada di e-commerce semua ngeliat gue mau belanja apa, udah deh. Pas tuh momennya, tapi memang pada saat pandemi kedua di tahun 2020 di akhir tahun itu udah mulai turun tuh. Udah mulai turun karena orang-orang mungkin udah pada bosan ya. Udah pada bosan, udah mulai pada cuek. Jadi si botolan itu sampai sekarang juga udah nggak seseksi dulu lah. Jadi malah jiwa nongkrongnya anak-anak customer tuh makin meningkat sekarang gitu. Iya. Makanya tadi bisa dibilang bahwa si kebutuhan kopi itu meningkat tuh benar. Benar dari tahun kita 2017 sampai sekarang memang orang-orang tuh sudah mulai teredukasi bahwa emang kopi itu nggak cuma kopi susu ternyata. Iya. Ada black coffee yang nyobain cappuccino udah lebih banyak, flavor dan manual brew itu. Iya.
Gitu. Gue pun salah satu penikmat manual sih. Betul, enak Kayak banget. tadi gue nyobain tubruknya doi gitu ya. Gue ngeliat beansnya ada. Beans lokal ya rata-rata. Beans ya? lokal, memang kita Beans lokal begitu pas gue cobain mau dibikin apa gitu. Kalau buat yang berumur-umur kayak kita gini nih bro ya gitu. Gue gak tahu ya, gue lebih nyaman sebetulnya gitu ya. Tadinya V60, cuman pas kesini-sini kayaknya kayak gue tubruk tubruk deh enak gitu. ya. Iya. Bikin gilingnya halus ya, halus kan? ya benar. Gitu. Tapi kalau ngomongin lo sebagai pelaku bisnis gitu Ya. Lo pelaku bisnis usaha coffee shop gitu. Ngomongin promo deh gue. Lo sebagai pelakunya ini kan seberapa progresif sih lo melakukan kegiatan marketing lo? Karena kalau gue lihat nih ya. di IG story lu tuh, lu cukup sering tuh lu bikin promo. Gue sempet ngeliat lo ngasih royalty card. Ya. Terus ada, ya udah deh lu aja yang cerita deh. Sebenarnya kalau Sagale sendiri sih dibanding sama brand-brand lain gitu ya, gue comparison sama brand lain deh. Ya kita sih lebih ke organik aja sih, promo juga yang nggak ngoyo atau nggak yang langsung yang pangkas gede. Karena memang secara, gue ngomongin secara OPEX lah ya, secara HPP, kita di sini marginnya emang nggak gede. Karena emang base-nya adalah kita tuh pengen kenalin ke customer kayak lu nggak perlu ngopi mahal kok kalau dengan rasa yang enak kan. Nah jadi emang secara promo kita organik, terus ada royalty card, ada pakai cap, ya kan. Abis itu waktu itu kita juga pernah bikin promo tanggal tua, terus kita ganti lagi. Ada promo komunitas di sekarang. Nah, jadi setiap komunitas yang misal suka nongkrong, dia ngedaftarin komunitasnya, ya udah tinggal sebutin dapat diskon. Oh gitu bisa? Bisa. Ya misal komunitas apa aja tuh yang lu daftarin? Apa aja? Mobil ada, Lambretta ada, Vespa ada, lari ada, Anak-anak komunitas Vespa, baca. ya? Jadi emang Lo ngincer komunitas juga? komunitas gitu? juga ya, karena kan pada akhirnya mereka nih bisa ngebawa ke sini juga kan. Jadi ada cara tertentu nggak kalau buat teman-teman komunitas gitu yang pengen ikutan promo-promo? Masih ada nggak sih promo yang itu komunitas? Mas, lu tinggal datang aja terus, Mas saya punya komunitas mau daftar dong, simple as that. Oh iya, Yes. harus nyampainya datang ke Wijaya. Ke Wijaya. Kita lagi di Wijaya nih gitu. Iya. Ke Wijaya atau kan kalau main ke Bintaro boleh. Oh gitu. Atau yang mau ke Duren 3 juga boleh, bilang aja. Mas, gue tuh ada komunitas ini. Parameternya Gua apa? mau Minimal komunitasnya harus berapa orang? Ya namanya komunitas pasti lebih dari 5 orang kan. Oh, iya. 5 sampai 10 dan kita bisa saling support juga, kita bisa support komunitasnya, kita bisa support juga Sagale, ya simple as that aja sih. Contoh yang pernah lu support tuh, ini menarik nih karena gue Kita waktu itu gitu ya. ada komunitas lari, waktu pada sering bilang Sering lari lari. ya, silakan Pak. Itu di 2017, ya udah mereka lagi ada acara lari, start dan finish, ya kita support untuk minuman sebelumnya. Oke. Startingnya, terus kayak ada nih kita sekarang beberapa bulan ini lagi sering banget collab sama namanya klub bike. Itu anak-anak sepeda, Oh, motor, iya. sepeda beneran sepeda. Main gravel juga dia, terus kemarin kita sempat bikin charity ride 300 kilo, Tangsel, Anyer Tangsel. Kita ngumpulin dana untuk dananya kita sumbahin ke Yayasan Sayap Ibu, kayak gitu-gitu aja sih. Yatim piatu ya. Terus waktu Bintaro tuh Yayasan Sayap Ibu? Bintaro, benar. Dekat rumah gue soalnya. Ya, Geraha ya. Terus waktu puasa kemarin juga, terus mereka bikin acara di sini sama PON terakhir kita bikin. Jadi Sagale barengan nama juga si CBB itu kita bikin pre-eventnya untuk PON yang di Papua. Udah jalan-jalan sepeda sini kenalin PON dan sebagainya. Cukup progresif juga ya, cukup orang ya berarti. Lumayan. Jadi memang apapun yang bisa kita collab, kita kerjasamakan sih silakan. Kayak kemarin nggak lama nih, udah bulan lalu komunitas audio visual dia ngumpul di sini. Kayak bikin rekam dan sebagainya. Ya kita mau monggo aja, kita punya tempat gede, kalau mau dijadiin base camp silakan. Kayak gitu. Jadi ramah terhadap komunitas. Siap. Keren betul tuh kalau sekali. coffee shop kayak gitu tuh. Jadi buat investor dicontoh kalau mau bikin bisnis kayak gini. Kurang lebih ramah sama komunitasnya. Komunitas ya. Ramah Bisa ya? lah, karena Bisa lah, pada tapi- akhirnya kan kita juga butuh database mereka. Betul. Ya kan, kita selaku bisnis tuh kadang kita suka melupakan customer kita itu siapa dan apa yang bisa kita dapatkan. Misalkan selain sales dari produk ya kita juga bisa mendapatkan database. Database untuk apa sih? Ya sebenarnya kita pada akhirnya untuk strategi kita sih. Kita mau nembak kemana. Lo tahu Umurannya, behavior seperti Behavior apa, klien. umurannya seperti apa, banyakan cewek apa cowok, kayak gitu-gitu. Pada akhirnya kan itu kan digunakan untuk misalnya kita mau rilis produk, mau bikin promo, ya kan kita punya toko baru, kayak gitu. Iya juga. Simple aja sih. Iya. Nggak pro amat gue mah. Nggak, tapi keren tekniknya gitu loh. Lo ambilnya halus gitu ya. Dari Ya. komunitas. Ya. Iya.
Tapi kalau misalkan coffee shop sendiri gitu ya, lu sebagai pelaku bisnisnya lagi nih gitu ya, gue tanya. Sebenarnya esensi apa aja sih yang coffee shop tuh harus punya gitu? Yang pertama nggak hanya di coffee shop sih, tapi esensi yang harus kita pikirin pertama kali adalah produk. Kalau menurut gue ya, gue tuh orangnya produk banget sih. Lebih ke, jadi pada akhirnya adalah pada saat kita mau bikin suatu brand, suatu bisnis, ya kita harus membuat satu produk yang diferensiasinya apa sih, ya kan? Unique selling point-nya apa produknya? Dari situ tuh yang harus kita pikirin. Jadi ngeraciknya tuh gimana caranya biar tidak seperti orang lain. Pasti ada pertanyaan gitu dong. Ini beda sih. Iya kan? Seger. ini lu harus tahu, ini seger banget. Beda. Padahal bikinnya simple. Cuman beda. Gue nggak bohong nih. Begini doang nih ya, yang gue mesen cuman disuguhkan gitu. Jadi memang lu mau bikin kopi, lu mau bikin makanan, ya kenapa sih gue harus ke tempat lu gitu. Sama dengan Sagale. Ya kenapa sih harus ke Sagale? Ya lu kalau mau nyobain kopi yang bold, yang strong, dan untuk kopi dari tanah Sumateranya juga kita pakai Solok Padang sama Robusta Palembang. Itu lo mau cobain blendan khas kita, silakan bisa datang ke sini. Sama ya kita ngeracik gulanya semua kita masak sendiri, kita bikin sendiri. Jadi memang kita bisa bilang bahwa diferensiasi itu yang kita berikan. Itu yang pertama. Yang kedua baru deh kita main ambience. Sekarang mah semua tempat udah cakep-cakep banget ya, banyak cakep dari Sagale juga banyak. Industrial lah. Industrial, nyaman, homey dan sebagainya. Ya udah kadang kalau saya ngelihat dari sisi zaman yang tadi gue bilang tuh, sekarang udah balik anak-anak tuh pada nongkrong. Jadi ya pada akhirnya pada saat kita mau bikin toko ya bikin semaksimal mungkin. Maksimal bukan berarti harus gede ya. Bisa juga yang nggak terlalu gede tapi ya lo bikin nyaman. Green, hijau-hijau, paling nggak bersih. Iya, gue nyari kalau ke coffee shop tuh minimal ada 2 sih. Paling nggak bersih, ya. AC-nya dingin. Serius bro, AC dingin. Yang kedua ada wifi kencang. Ada wifi kencang, bener. Karena kalau gue ya, banyak banget yang kerja juga, gitu kan. Jalan tugas sih. Tapi menarik nih, kalau gue lihat di sini gitu ya. Rata-rata orang yang datang tuh kerja gitu ya. Iya. Nah, satu lagi adalah kita di sini memang berikan satu konsep kenyamanan. Kita nggak bikin playlist musik. Pertama di situ. Kita bikinnya suara burung, suara air, suara desiran ombak gitu. Karena memang pada akhirnya lu datang ke sini ya lu stress release lah. Betul. Kadang orang kan kalau misalkan soal kayak playlist gitu ya kita nggak pernah suka sama playlist orang, itu yang bikin bete kan kadang kan. Atau nggak lo lagi ngobrol sama temen lo terlalu gitu. berisik gitu. Nggak, kalau kita sini sih memberikan menyuguhkan seperti itu. Ini suara burung ini ada suara burung sih? Ada burung ya? Nggak ada. Ada tetangga ada punya burung, tapi cuma bunyi pagi doang. Iya. Jam-jam segini sih udah nggak bunyi. Makanya tadi aku baru ngomong burung, tiba-tiba kok suara burungnya makin jelas gitu kan. Iya. Ya gitu aja sih, paling lebih ke ya suasana yang kita berikan juga selain produk, sama service paling. Nah yang menarik nih, kalau kita ngomongin beans, karena tadi ngomongin pembeda gitu. Ya. Pembeda. Kita ngomongin beans, itu lu roasting sendiri atau lu beli? Ya, alhamdulillah sih kita sekarang udah ada partner gitu ya yang benar-benar komit untuk ngurusin bisnis Sagale. Tapi memang dari dulu pun kita selalu bisa dibilang yang ngeracik bisnisnya sendiri. Jadi waktu tahun pertama pun kita beli, ya kita pengennya tuh spesifikasinya seperti ini. Terus mereka bikinin. Nggak cocok, ulang bikin lagi gini. Jadi memang ya tadi gue bilang pada saat kita membuat suatu brand, ya resep itu yang harus kita pikirin dalam-dalam. Iya. Karena kan sebenarnya kalau kayak ngomongin coffee shop gitu ya, powernya kan cuman either biji kopi lo sama gula yang lo pakai. Kalau susu udah pasti rasa sama, naik turun beda-beda lah. Jadi kita ngeliat pembedaannya di situ, makanya kenapa biji kopinya kita tuh benar-benar yang kita riset banget. Dulu tuh kita 4 bulan ngeriset, dari Januari baru kekunci April. Itu pun yang kita rilis bukan yang kita kasih ke orang-orang. Waduh. Jadi benar-benar pada saat, wah ini oke, ini kita kasih ke teman-teman, masih kurang, oke, masih kurang lagi, kasih teman-teman, masih kurang lagi, sampai ini udah hampir tanggal 1 April nih kita harus kick off. Udah terus step lagi gimana? Udah Bismillah jalan aja. Taunya tiba-tiba. Taunya alhamdulillah pada suka, ya udah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi emang ya
ngedalamin banget sih kayak si biji kopi itu, kita ngelihat bahwa biasanya udah ada partner gua yang ngurusin, jadi paling nggak naik turunnya tuh bisa langsung kode-kodean gitu ya, terus roastingannya mau seperti apa dan selalu fresh kita. Seminggu masuk lagi. Sadis. Alhamdulillah. Sampai udah dari 2015 ya berarti ya? 2017. 2017 sampai Iya. 2021. Udah mau jalan tahun kelima, tahun depan tahun kelima. Luar biasa. Dan pasti juga banyak ya, gue yakin si Pinvestor tuh gue yakin banget ada yang pengen berusaha menjadi pebisnis kopi juga. Iya, Dari lu karena sendiri. Pak, ya bisa dibilang kopi itu minuman nomor 2 lah ya selain air putih, bisa dibilang gitu ya, sama teh lah paling ada 3. Terus kalau misalkan lagi dipecah lagi secara masyarakat gitu ya, kita punya populasi penduduk se-Indonesia aja banyak banget. Se-Jakarta aja ada 210.000 orang gitu kan. Berarti kan kalau kita ambil 1%-nya aja masih banyak banget berarti. Gitu loh. Jadi sebenarnya lo mau bikin coffee shop, lo mau jualan rumahan, opportunity-nya tuh ada kita buat jualan. Bagi sekarang dengan eranya digital, itu dimudahkan sekali kan kita untuk berjualan kan. Coba zamannya orang tua kita jualan, mau ngiklan aja susah. Ya kan, di Dan lu billboard mesti mahal, koran mahal, ya kan. Kalau sekarang ya lu cuma pakai platform Instagram, lu punya temen 1000, ya lu donder aja temen lu tuh 1000, DM-in. Udah, misalnya sesimpel gitu ya gue mikirnya. Tapi balik lagi kan, pada akhirnya dengan kemudahan ini semua yang kita punya, pada akhirnya adalah produk lo gimana. Gitu. Kalau lo punya temen 1000 opportunity-nya, tapi produknya juga nggak mewakilkan 1000 temen lo, ya percuma. Jadi riset kan penting banget kan. Gitu. Jadi yang nomor 1 tuh harus riset dulu ya dari Produk, nanti tinggal kemasan komunikasinya. Lo mau bawanya misalkan legasinya kah, kesukaan lu kah, atau apanya kah, itu banyak dikulik. Cakep. Sedikit tips deh dari lu deh buat teman-teman atau investor yang kepengen bikin bisnis gitu. Ini yang menarik gini loh ya. Gue begitu gue datang ke sini ya, ada pertanyaan yang gue mau nanyain tadi tentang, gue penasaran deh, beans lu tuh dari mana? Begitu gue datang, lu ternyata ada mesin roasting sendiri. Oke gitu, tadi udah kita bahas gitu kan. Terus satu lagi begitu pas gue datang nih, gue tahu orang yang mau gue interview sama Dida gitu kan, dan gue udah pernah lihat fotonya gitu kan. Dan ternyata dia jadi barista, Jack. Gue bantu-bantu aja, Pak. Dan nggak cuman itu, men. Lu itu sampai lu ngangkatin gelasnya juga, lu bersihin juga. Seorang co-founder tuh bisa sampai segitunya gitu. Ya karena emang gue suka memplease orang aja sih. Basicnya sih itu sih. Karena dulu gue kan sebelum bisnis, gue memang suka banget bertemu orang baru. Suka ngobrol. Dulu gue di kantor gue yang dulu di Radio Jakarta gitu ya, gue juga seorang PR, reporter gitu loh ya. Jadi ya itu udah terbiasa dari dulu sih. Jadi pada saat gue fokus di satu bisnis yaitu coffee shop, hospitality, ya udah. Dan jiwa servis lo kembali bergejolak. itu dia. Gue nggak bisa tuh makanya. Dulu kan gue lulusan IT, Pak ya. Iya. Suruh bikin coding di depan komputer, suruh duduk terus sih kusut, Pak. Gila. Asli nggak bisa gue. Sampai waktu dulu apa ya? Gue pernah lihat ya coffee shop lo saking ramenya gitu ya. Sampai yang datang tuh sampai ruang tersohor loh. Oh, alhamdulillah. Ya, Bang Sandi. Ada iya Bang Sandi. Waktu itu di Bintaro ya dia ya. Habis pulang olahraga, sepedaan deh. Sepedaan itu pas kita baru buka di Bintaro. Dia Pak Sandi juga beberapa kali juga kesini bikin acara di tempat ini nih, barengan sama masyarakat ekonomi syariah. Dia juga sini. Ya circle-nya dekat lah. Dan dulu kayaknya cukup sering ya nge-promote lu ya. Sagale. Alhamdulillah. Ya cocok lah produk kita sama beliau. Oh gitu. Cocok, iya. Lo nggak tawarin ini bro kayak, ikut dong komunitas kita geng sepeda. Ntar dulu. Jadi Pak Menteri. Ya, gitu. Pak Menteri. Gitu. Tapi lo ngomongnya nggak gitu ya? Bro, ikut dong bro. Nggak boleh. Kan dia lebih tua. Iya. Bang, maaf ya Bang. Bang Sandi. Iya, Bang Sandi. Begitu. Keren ya lo. Salah satu pemuda umur kayaknya kita seangkatan lah ya. Ya, gue masih 17 lah. Sama bro, beda ya lah kita mah. Gue 21. 21 kayaknya kakak kelas gue kan. Umur lo tuh masih muda gitu ya. Lo udah jadi pengusaha gitu, entrepreneur yang dari rumahan 5 tahun ya? Dari 2017 ke 2021. Ya. Aduh, mantik banget nih kita nih. Hampir 5 tahun ya, 5 tahun tiba-tiba udah buka bisnis di mall gitu. 4 tahun lebih lah. Sukses lo bro, kalau menurut gue. Alhamdulillah. Tapi banyak yang lebih sukses dari Sagalma Batu. Tapi plus minus deh bisnis di mall tuh gimana rasanya bro?
Ya pada saat pandemi sih pusing. Asem ya. Tapi alhamdulillah lo mudahkan lagi sih di manajemennya si mall yang lagi gue tempatin ini sangatlah ngebantu UMKM. Jadi pada saat pandemi kita kesusahan. Yang pertama gitu ya, kita dibikin area baru di parkiran untuk drive thru semua makanan. Kemudian si manajemennya juga ngebantu kita untuk tidak membayar sewa. Sampai segitunya. Jadi happy lah kita sebagai tenan kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget kebantu. Ada aja kemudahan-kemudahan. Benar. Tapi memang kalau secara sewa masih tinggi. Ngeliatin traffic kan. Apalagi PIM kan salah satu mall Yang cukup tinggi. tinggi trafficnya ya. Jadi Di area 51 juga tinggi bro. tinggi. Tapi pada akhirnya dulu kita juga sempat agak ragu sih kayak gila ya, kopi 17.000 emang nutup nih di PIM bayar sewanya. Kita sempat mikir gitu. Tapi ya udah kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu dong. Ya udah kita coba, Bismillah. Alhamdulillah Laku ya. laku sampai sekarang. Laku bro, Sagaleh tuh tersohor bro. Wih, amin ya Di Bintaro aja tuh terkenal bro. Gila. Sagaleh aja nongkrong gimana? Sagaleh. Amin. Karena kopinya murah kali ya. Ya gitu. Ya bisa dibilang gitu sih. Enak, tempat lu tuh enak banget. Lu harus datang deh. Sagaleh yang di Bintaro tuh enak banget. Kecil tempatnya Pak Bintaro. Walaupun kecil bro, Bang Sandi nggak bakalan datang kalau nggak PW tempat lu bro. Kalau nggak ada somethingnya gitu. Ya kalau butuh tempat-tempat yang lebih tenang bisa datang ke Sagaleh. Siap. Gitu. Tapi kan balik lagi nih ngomongin lo masih muda udah sukses gitu ya. Wih, ini ya Rabbal Alamin. Lo kepikiran nggak sih men-saving uang lo itu untuk lo investasikan? Belum tuh sampai saat ini. Saat ini belum? Gue nikah aja dulu modalnya utang. Dulu ya masih. Dulu. Oh, sekarang masih mah berhutang gitu. Iya, sekarang nggak ada? Sekarang ngepas. Saving, kalau untuk saving, investasi adalah gue sedikit-sedikit mulai nabung, beli emas batangan kecil-kecil, keping emas. Oh, itu bentuk investasi menurut gue? Iya, ada udah mulai lah, udah mulai. Buat long term kan ya? Buat long term, buat anak sekolah. Terus ya barang-barang yang gue suka, kayak gue ada Lambretta gitu, gue beli dulu. Vespa Lambretta. Masih ada Vespa Lambretta? Tinggal Lambretta doang. Kemarin pandemi 2 udah gue jual. Tapi kalau buat beberapa anak Vespa gitu ya, gue kebetulan salah satu anak, sempat jadi anak Vespa gitu ya. Itu menurut gue salah satu investasi sih. Ya, pagi kan gorengannya pada luar biasa ya. Gak bro. Gue dulu pernah gitu ya, ada orang mau beli, gue dulu pernah punya VBA tahun 62 gitu. Oh, ya. VBA 6 tahun 62, gue kasih nama Veronica. Siap. Nama lu siapa? Nining. Iya. Apa aja Nining sih? Bule pak, sorry. Nah, si motor gue ini ada loh, orang dari Purworejo gitu ya. Dia mau Jack literally bayarin nggak pakai lihat barang. Nggak pakai barang. Dia cuma ngelihat motornya, gue videoin motornya, gue kasih KTP gue, maksudnya gue fotoin KTP gue, Bismillahirrahmanirrahim. Tak tiba-tiba masuk. Gue yang gantian kaget, ini gue gimana? Gue nggak punya pengalaman kirim-kiriman gitu kan. Jadi panik ya, jadi panik. Akhirnya ya ujung-ujungnya deal kita patungan mbak buat pengiriman Purworejo mbak ya kan. Jauh, iya. Emang. Ya emang itu sih. Ya itu tapi nama barang hobi ya kalau emang bisa kita jadikan sebuah investasi sih. Ya. Oke. Lambretta. Terus udah mau emas gue apa lagi ya? Mainnya nggak ada lagi sih. Mainan gue udah banyak yang dijual semenjak punya anak jadi. Oh. Iya. Belum main lagi, ntar kalau anaknya gedean baru main lagi. Hasrat kebendaan. Benar. Tapi emang gitu sih dulu lo kalau misalkan. Tapi kalau lo punya Lambretta mah harganya mah gaib pak. Bisa seharga mobil sekarang gitu kan. Lumayan lah. Lumayan. Lagi dijual tuh. Gitu. Jangan lupa DM. Jangan lupa DM yang punya Instagram saya. Gitu. Terus preventif deh, gue pengen tahu preventif lo nih sejak lo pasca pandemi ini yang kita udah melewati 2 kali pandemi gitu. Ya. Lo sempet kan, maksudnya lo sempet ngerasain dampaknya buat lo. Ya. Kedepannya preventif lo tuh apa? Lo udah nyiapin emergency fund kah? Emergency sih ya sampai sekarang kan, apalagi kita tahun ini kan sempat kena PPKM lagi kan ya. Jadi dana emergency sudah terpakai. Ya memang pas udah normal ya kita mulai saving lagi lah, itu satu. Kedua, karena kita udah belajar dari sebelumnya, ya berarti paling nggak beda jauh lah strateginya sama yang pernah kita pakai sebelumnya. Kayak misalkan kita lebih jemput bola, lebih agresif untuk menjualkan barang kita, mau dari soft selling maupun hard selling. Jemput bola tuh literally sampai lu gua anterin ke depan rumah, nggak usah keluar, itu juga kita lakukan. Terus ya, kemudian udah paling nextnya strategi buat
buka cabang lagi sih, lebih ke situ sih. Ini yang di Kalimantan ini ya. Itu yang udah emang jalan. Kita ada satu project nih sebenarnya lagi tinggal nyari tempatnya yang akan kita bikin. Tapi memang Jabodetabek, nyari dapet Jabodetabek lah. Nyari di situ. Jabodetabek. Di situ. Kurang lebih gitu sih. Nggak mau ganti konsep gitu bro? Kalau konsep bisnis sih kita turunannya Sagalnya udah ada namanya Gambiros Kitchen. Jadi itu kita bikin yang namanya frozen food dari siomay, terus kita juga ada donat, dan kita juga sub bisnisnya si Gambiros Kitchen itu nanti kitchennya itu bisa mensub untuk toko-toko misalkan coffee shop yang tidak punya kitchen, misalkan lo mau gue bikin satu makanan yang udah tinggal siap saji bisa. Ya, itu terjadi karena pandemi juga tuh. Iya tuh lagi ramai soal makanan frozen gitu pandemi. Terus ini aja si Gambiros ini membawai ada 4 brand sekarang di sini. Gitu sih kalau untuk yang holding ya, kita ngomongin holding ya. Kalau nextnya sih kalau dari gue pribadi sih ya gue sih pengen sih punya satu bisnis F&B lagi tapi yang kelasnya yang lebih mudah lah. Mudah dalam arti kata kayak bikin misalkan pecel ayam tuh masih dari dulu tuh gue pengen banget tuh. Pecel ayam lah. Bikin gulai. Wih, mimpinya banyak kan, juga. Kambing gulai, daging gulai ya kan. Tapi emang pengen coba di pinggiran gitu loh yang bener-bener masyarakat banget lah gitu loh. Yang dateng, gue mau beli cabut. Pengen. Yang traffic kenceng ya, jadi datang cabut. Paling kayak gitu-gitu tuh. Rame tuh, traffic kenceng tuh kan. Kelihatannya sih sebenarnya waduh, tapi ya itu oke lah. Cakep. Lo ada bakat list apa yang belum kesampaian? Oh, umroh sih gue. Amin. Ke sana tuh gue belum kesampaian. Yang utama karena sih tengah-tengah kemarin di tengah ini kepotong pandemi kan ya. Iya, pengen banget tuh kalau lagi sukses-suksesnya tapi pandemi aduh. Iya ya udah. Batal nih kita berangkat nih gitu. Pengen banget tuh ke sana. Haji tuh pengen Amin, banget. mudah-mudahan kesampaian. Itu dulu sih kalau ada budgetnya. Tapi kalau soal bisnis, bucket list enggak sih, gue udah nyaman sama F&B ya. Jadi gue untuk nyobain bisnis lain misalkan kayak balik lagi ke clothing line. Ternak lele gue masih mau, tapi nanti kayak tuh buat kalau gue udah agak tua kali ya. Berkebun juga mau, tapi itu kayak masih nanti udah tua. Kalau yang 5 tahun, 10 tahun ke depan sih gue masih ngudeknya di F&B kayaknya. Ngelotok di F&B gitu ya? Iya enak aja sih, kayak puas gitu dan ya F&B salah satu bisnis yang ini kan, sandang pangan papan kan. Iya. Pangannya itu ya. Yang orang kalau bilang bisnis yang dicari itu sebenarnya. Betul. Karena nggak bakalan habis, orang bakal nyari terus. Iya, makan orang bakal makan, minum orang bakal minum. Yang tadi balik yang gue kasih tahu ya, terbalik lagi tergantung produk yang kita jual nanti seperti apa. Keren banget. Gitu, insyaallah. Ini last word dari Udah Dida. Ya udah di. Apa ya? Kalau teman-teman mau memulai bisnis gitu ya, jangan pernah takut sih yang pertama itu. Tapi kalau memang tidak bisa berbisnis, siapa tahu bisa berinvest. Lu cari orang yang bisa menjalankan bisnis, ya lu berinvest. Karena pada akhirnya orang berentrepreneur itu tidak bisa dipaksakan memang. Betul. Tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau soal secara hierarkinya mah lu kerja sama lu ngebisnis sama aja. Kalau lu nya amanah, lu nya kerja keras, ya insya Allah lancarkan gitu ya. Tapi kalau misalkan lu pengen berbisnis, ya itu tadi yang gue bilang, pikirin produknya dengan seserius mungkin gitu. Karena pada akhirnya kita pengen bisnis kita sustain, nggak cuman one hit wonder gitu. Tapi kalaupun pilihannya one hit wonder juga nggak masalah, tapi harus tetap dipikirin produknya itu seperti apa. Gitu. Yang kedua udah jalanin keberanian pada saat salah atau nggak pada saat gagal, jangan pernah nyerah. Anggap aja itu kuliah jadinya. Gitu aja. Tetap semangat. Semangat. Jangan patah, jangan gampang gonta ya. Betul. Ya waktu gue lele tuh rugi 70 juta. Waduh. Namanya bikin usaha gitu. Kita kan pasti ada untung ada rugi. Ya. Setiap lo mau naruh uang di mana pasti ada resiko. Pasti ada resiko. Lo kerja juga ada resiko. Iya, resikonya kayak gue misalkan gue karyawan gitu ya. Iya. Resikonya gue kehilangan pekerjaan. Iya, sama aja sebenarnya. Semua sama. Tapi anggap aja itu kuliah lah. Bener.
Keren kuliah banget. kehidupan. Dida, thank you banget ya. Gue udah boleh mampir-mampir Thank ke you, Kopi thank you, Sagale. thank you. Sukses Keren terus. banget. Dari tadi gue udah ngomongin soal bisnis yang dari rumahan tiba-tiba ke mall. Abis itu gue juga kita udah ngobrol bareng soal coffee shop itu esensinya yang harus lu perhatiin tuh ada di mana gitu kan. Dan yang terakhir lu jangan pernah menyerah apabila lu membuat sebuah usaha. Amin. Betul sekali. Buat teman-teman dan Pinvestor, jangan lupa subscribe, like, dan komen apabila konten kita ini menarik. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Kalau gitu gue, Ingga Putra. Gua Dida Mariuda. Sampai jumpa di PKS on the go selanjutnya. Dadah.